Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, di mana hari ini kami kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari Roh Kudus membimbing hati kami semua, menuntun kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kami semua dan juga membaharui kehidupan iman percaya kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tetapi kita tidak akan membaca seluruh ayat dari pasal 17 ini. Nanti saudara boleh baca sendiri pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 26 ini. Nah, kita akan membaca ayat 9 dari pasal 17 ini, dan nanti kita juga akan menyinggung ayat-ayat yang ada di dalam Yohanes pasal 17 ini dalam pembahasan kita nanti. Mari kita membaca ayat yang ke-9 dari Yohanes pasal 17 ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Demikian saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan teks dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, itulah doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah saudara, doa Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 ini selama berabad-abad dikenal dengan sebutan doa imam besar. Ya jelas Kristus adalah imam besar kita, ya, yang bersyafaat untuk kita, bersyafaat untuk segenap orang percaya di segala abad dan tempat kepada Bapa kita yang ada di sorga. Nah saudara, ada beberapa aspek penting yang bisa kita lihat dari teks firman Tuhan ini ketika berbicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Apa saja itu? Yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan murid-murid Yesus? Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ayatnya yang ke-9. Sangat jelas bahwa Tuhan Yesus berdoa hanya untuk para muridnya, dan bukan berdoa untuk dunia. Atau saya tegaskan, Tuhan Yesus hanya berdoa untuk para muridnya dan bukan untuk seluruh umat manusia. Ya. Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia, Tuhan Yesus tidak berdoa untuk seluruh umat manusia, tetapi Tuhan Yesus hanya berdoa untuk para muridnya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus berdoa hanya untuk para muridnya saja? Mengapa Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia? Berdasarkan teks ini, kita bisa melihat ada beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia ini. Mengapa Tuhan Yesus tidak berdoa untuk seluruh umat manusia, tetapi dia hanya berdoa untuk para muridnya saja. Alasan yang pertama, dunia membenci para murid Kristus. Ayat 14a, di situ ditulis, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Ya,
Inilah alasan pertama mengapa Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia, karena dunia membenci para murid Kristus. Yang kedua, para murid Kristus bukan berasal dari dunia. Ayat 14b. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, Tuhan Yesus, dia tidak berdoa untuk dunia. Dia tidak berdoa untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena para murid Kristus bukan berasal dari dunia. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia? Karena Kristus bukan dari dunia. Ayat 14b dan ayat 16. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia. Maksudnya para murid. Dan sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, Kristus bukan berasal dari dunia. Alasan yang keempat, mengapa Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia? Karena dunia tidak mengenal Bapa. Mari kita lihat ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, dunia tidak mengenal Bapa di sorga. Berbeda dengan para murid. Para murid mengenal Bapa, mengenal Kristus yang telah diutus Bapa. Jadi inilah saudara 4 alasan mengapa Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia. Dunia membenci para murid Kristus. Para murid Kristus itu bukan berasal dari dunia. Sama seperti Kristus juga bukan berasal dari dunia. Dan dunia tidak mengenal Bapa. Siapa yang dimaksud dengan dunia dalam teks ini? Dunia yang dimaksud oleh Yohanes bukanlah dunia dalam arti hurufiah, tempat manusia, makhluk hidup tinggal. Bukan. Dunia yang dimaksud oleh Yohanes adalah gambaran dari mereka yang membenci, gambaran dari mereka yang menolak Kristus, yang tidak mau percaya kepada Kristus, dan juga gambaran dari mereka yang membenci para murid Kristus. Gambaran dari mereka yang tidak mengenal Allah dan memberontak kepada Allah. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan Yesus tidak berdoa bagi dunia. Tuhan Yesus tidak berdoa bagi seluruh umat manusia, tetapi dia hanya berdoa untuk murid-muridnya saja. Lalu, siapa yang dimaksud dengan murid-murid Yesus? Yang untuk mereka Yesus berdoa. Siapa sesungguhnya murid-murid Yesus itu? Berdasarkan teks firman Tuhan ini, kita bisa melihat siapa yang dimaksud dengan murid-murid Yesus. Yang pertama, mereka adalah umat milik kepunyaan Allah. Murid Yesus itulah mereka yang adalah umat kepunyaan Allah. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-6. Semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka itu milikmu, milik kepunyaan Bapa. Ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Para murid tahu bahwa mereka adalah milik Bapa yang diberikan kepada Kristus. Mereka berasal daripada Bapa yang diberikan kepada Kristus. Luar biasa. Kemudian ayat 9-10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, jadi para murid ini adalah milik kepunyaan Allah, milik kepunyaan Kristus. Semua ayat-ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan murid-murid Yesus adalah mereka yang adalah milik kepunyaan Allah. Mereka yang adalah milik kepunyaan Kristus, dan untuk mereka sajalah Kristus berdoa. Yang kedua, saudara, siapa yang dimaksud dengan murid-murid Yesus ini?
Itulah mereka yang dikaruniai hidup kekal oleh Kristus. Hidup kekal yang dimaksud adalah mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, percaya dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka, para murid, mengenal Engkau, mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Para murid mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa murid Yesus? Mereka yang mengenal Bapa, mereka yang mengenal Yesus Kristus. Ayat 8. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, para murid ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, inilah yang dimaksud para murid itu, mereka yang mengenal Bapa, yang mengenal Kristus, yang beriman kepada Kristus. Yang ketiga, siapa murid yang dimaksud di dalam perikop firman Tuhan ini? Itulah mereka yang bukan berasal dari dunia. Ayat 14b. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, inilah yang dimaksud dengan para murid Yesus. Siapa itu? Itulah mereka yang bukan berasal dari dunia. Rasul Paulus berkata, kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Ya. Nah, saudara, banyak orang yang mengaku Kristen. Banyak orang yang mengklaim bahwa dia adalah murid Yesus. Tetapi hidupnya justru kompromi dengan dunia. Mulai dari ajaran mereka, mulai dari tata ibadah mereka, peribadatan mereka, bahkan sampai kepada perilaku mereka. Sama dengan dunia, kompromi dengan dunia. Tujuannya apa? Supaya dapat diterima oleh dunia. Ya, ini banyak terjadi. Tetapi murid Kristus yang sejati, mereka berbeda dari dunia. Kenapa? Karena mereka bukan berasal dari dunia. Dan mereka tidak malu untuk menunjukkan perbedaan hidup mereka itu dari dunia. Dan itu sebabnya mereka dibenci oleh dunia. Karena mereka tidak mau sama dengan dunia. Karena mereka tidak mau kompromi dengan dunia. Mereka dibenci oleh dunia. Sama seperti Kristus juga dibenci oleh dunia karena Kristus bukan berasal dari dunia. Ya, apakah saudara saat ini sedang kompromi dengan dunia? Kalau kita coba-coba untuk sama dengan dunia supaya dapat diterima oleh dunia, supaya kita bisa hidup bersama dengan dunia lalu kita kompromi dengan dunia, maka saudara bukanlah murid Yesus. Karena murid Yesus berbeda dari dunia. Mengapa berbeda dari dunia? Karena bukan berasal dari dunia. Sama seperti Kristus bukan berasal dari dunia. Yang keempat, siapa yang dimaksud dengan murid Kristus? Itulah mereka yang telah menerima dan menuruti firman Bapa. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka, para murid maksudnya, telah menuruti firman-Mu. Ayat 8a. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Inilah ciri dari murid Yesus. Mereka telah menerima firman dan juga menuruti firman Bapa. Tidak hanya terima, tidak hanya dengar, tetapi juga dituruti, ditaati. Itulah ciri dari murid-murid Kristus. Ya. Nah, saudara, inilah 4 hal yang dimaksud dengan murid-murid Yesus.
yang kepada mereka Yesus berdoa kepada Bapa. Mereka yang disebut murid Yesus itu adalah mereka yang adalah milik kepunyaan Allah, yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah, dan telah menjadi milik kepunyaannya sejak dalam kekekalan. Mereka adalah orang-orang yang bukan berasal dari dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti gaya hidup dunia ini. Mereka percaya Kristus. Mereka mengenal Bapa. Mereka mengenal Kristus. Dan mereka adalah orang-orang yang menerima dan menuruti firman Kristus. Sebagai murid Kristus, tentu saja kita harus memiliki ciri-ciri tersebut. Jangan sampai kita mengaku murid Yesus, tetapi kita tidak memiliki ciri-ciri yang disebutkan dari bagian firman Tuhan itu tadi. Ya. Jangan sampai kita mengaku murid Yesus, tetapi ternyata pada akhirnya waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak mengenal kita. Matius 7 ayat 22-23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, kok bisa? Aku beribadah, aku ke gereja, aku melayani Tuhan, aku memberi persembahanku. Ya. Tapi pada akhirnya kenapa Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata seluruh kegiatan kita hanya kelihatannya seperti murid Yesus, tetapi sebenarnya bukan pengikut Kristus. Kenapa? Kita menutupi kejahatan kita dengan aktivitas-aktivitas rohani. Dan Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan kenal siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Ya, persoalannya bukan aku kenal Tuhan, tapi persoalannya adalah apakah Tuhan kenal saudara dan saya. Ya, oleh sebab itu, kalau kita adalah murid-murid Yesus, maka tunjukkanlah bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Kalau kita benar-benar adalah murid-murid Yesus, maka kita juga adalah orang-orang yang termasuk di dalam doa Yesus ini. Kita adalah orang-orang yang didoakan oleh Sang Imam Besar kita, itulah Tuhan Yesus Kristus. Inilah aspek pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Ketika bicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya, siapakah murid-murid Yesus itu? Aspek yang kedua, mengapa Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Kita melihat ada dua alasan mengapa Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Pertama, karena mereka adalah milik Bapa. Mereka adalah milik Kristus. Ayat yang ke-6. Semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat 9-10. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, mengapa Yesus berdoa untuk bagi murid-muridnya? Ya, karena mereka adalah milik kepunyaan Kristus. Mereka adalah milik kepunyaan Bapa. Alasan yang kedua, karena mereka masih ada di dunia ini. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Maksudnya dunia dalam pengertian hurufiah, ya. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya. Para murid ini, saudara, mereka masih hidup di dunia. Mereka masih ada di dunia. Dan itu berarti
Mereka harus berhadapan dengan dunia yang membenci mereka. Ayat 14a. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka masih ada dalam dunia. Dan selama mereka masih ada dalam dunia, mereka harus berhadapan dengan dunia yang membenci mereka. Mereka juga harus berhadapan dengan iblis yang adalah sumber segala kejahatan. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Iblis masih berusaha untuk menggoncang mereka. Iblis masih berusaha untuk menjatuhkan mereka. Itu sebabnya Yesus berdoa bagi para murid. Karena mereka masih ada di dunia. Dan mereka harus masih berhadapan dengan iblis yang adalah sumber segala kejahatan. Mereka juga masih harus melaksanakan misi Kristus kepada dunia. Ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Mereka masih harus melaksanakan misi Kristus kepada dunia supaya banyak orang yang percaya kepada pemberitaan mereka. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya. Sehingga apa, saudara? Sehingga mereka menjadi satu sebagai umat pilihan Allah. Ayat 21, 22, dan 23. Dan supaya dunia percaya bahwa Bapa mengutus Yesus. Ayat 21. Dan supaya dunia tahu bahwa Bapa mengasihi mereka. Ya. Jadi inilah alasan mengapa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Itulah karena mereka adalah milik Bapa. Mereka adalah milik Kristus. Dan karena mereka masih ada di dunia ini, mereka masih harus berjuang di dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian, Kristus mendoakan mereka. Dan ketika Kristus mendoakan mereka, ini memberikan sebuah jaminan bahwa mereka semua terpelihara oleh kuasa Bapa yang menjaga, menyertai, melindungi, bahkan memelihara kehidupan mereka. Saudara, kita bersyukur karena Sang Imam Besar kita, itulah Tuhan kita Yesus Kristus, bersyafaat bagi kita kepada Bapa. Dan pastilah Bapa di sorga mengabulkan setiap syafaat Kristus bagi kita. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita di dunia ini tetap terjamin. Kehidupan di dunia kita ini tetap terpelihara oleh Bapa. Dan dengan demikian, saudara dan saya, kita semua ini, tidak ada satupun di antara kita yang terhilang dan binasa. Ayat 12. Kita bisa bandingkan ayat 12 dengan Yohanes 10 ayat 27-30. Tuhan Yesus pernah berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Luar biasa. Ya, saudara dan saya yang telah diselamatkan oleh Kristus, ada di dalam doa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena kita didoakan oleh Kristus, maka kehidupan kita ini terjamin, terpelihara bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh kuasa Bapa yang luar biasa. Kuasa Bapa yang lebih besar dari apapun juga, sehingga tidak ada siapapun, apapun yang bisa memisahkan kita, yang bisa merebut kita dari kasih Bapa, dari tangan Bapa yang penuh kuasa itu. Aspek yang ketiga yang kita bisa lihat dari doa Yesus bagi murid-muridnya adalah apa isi doa Yesus bagi murid-muridnya. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa supaya mereka dipelihara oleh Bapa. Ayat 11b, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Peliharalah mereka dalam namamu. Ya. Tuhan Yesus berdoa
supaya Bapa memelihara kita. Dan wujud pemeliharaan Bapa itu, saudara, dinyatakan dalam bentuk kesatuan. Ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 11b. Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa memelihara kita. Dan pemeliharaan Bapa itu diwujudkan di mana Bapa memelihara kesatuan para murid. Dan kesatuan itu meliputi dua aspek. Yang pertama, kesatuan dengan Allah Tritunggal. Masih dalam ayat 11b, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Menjadi satu sama seperti kita, sama seperti aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Saudara, kesatuan inilah yang disebut dengan kesatuan dengan Allah Tritunggal. Ya. Kesatuan inilah juga yang memberikan jaminan dan kepastian bahwa mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Ayat 12. Selama aku bersama-sama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Jadi kesatuan yang dimaksud ini adalah relasi dengan Allah Tritunggal, persekutuan dengan Allah Tritunggal. Bapa memelihara keselamatan itu. Itulah persatuan, kesatuan, persekutuan para murid dengan Allah Tritunggal. Sehingga dengan demikian tidak ada satupun dari antara mereka yang binasa. Kenapa? Bapa di sorga memelihara kesatuan itu. Bapa di sorga memelihara persatuan itu. Bapa di sorga memelihara karya keselamatan kekal yang sudah dikerjakan oleh Kristus bagi para muridnya. Dan keselamatan itu, persatuan itu, persekutuan itu, kesatuan itu tidak akan pernah bisa hilang. Tidak akan pernah bisa gagal. Kenapa? Karena Bapa di sorga memeliharanya. Aspek yang kedua, ketika bicara kesatuan, itulah kesatuan sebagai orang-orang yang percaya. Ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Ya, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam ayat ini jelas bahwa kesatuan yang dimaksud itulah kumpulan daripada orang-orang yang diselamatkan. Kumpulan daripada orang-orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Kumpulan daripada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Inilah kesatuan yang dimaksud. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap kita yang beriman kepada Kristus, kita memiliki kesatuan dengan Allah Tritunggal. Kita memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dan itu berarti kita tidak akan binasa selama-lamanya, melainkan memiliki hidup yang kekal. Dan kesatuan kita dengan Allah Tritunggal ini tidak bisa gagal, tidak bisa hilang. Kenapa? Karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Inilah kepastian keselamatan itu. Keselamatan kita dijaga dan dipelihara bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh Bapa sendiri. Ya, kesatuan dengan Allah Tritunggal inilah yang membuat hidup kita menjadi berarti. Karena
dipenuhi dengan jaminan dan kepastian yang dipelihara oleh Allah Bapa sendiri. Setiap kita juga yang beriman kepada Kristus adalah saudara seiman. Ya. Oleh sebab itu, sebagai saudara seiman, orang-orang yang sama-sama telah mengalami karya keselamatan Kristus, sama-sama telah mengalami kelahiran kembali, itulah saudara seiman, maka marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Ayat 26b, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ya, kasih Kristus yang kita sudah terima. Kasih itulah yang juga kita wujud nyatakan dalam persekutuan kita sebagai saudara seiman. Oleh sebab itu, sebagai saudara seiman yang sama-sama sudah mengalami kasih Kristus, mari kita sehati sepikir. Mari kita satu roh, satu jiwa di dalam kehidupan kita bersama, yang tentu saja berdasar kepada Kristus dan firman-Nya. Ya. Jadi inilah isi doa Yesus yang pertama. Doa Yesus, Tuhan Yesus berdoa supaya para murid dipelihara oleh Bapa. Isi doa Yesus yang kedua, Tuhan Yesus berdoa supaya mereka penuh dengan sukacita Kristus. Ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka, di dalam diri para murid. Saudara, sukacita Kristus adalah sukacita yang berasal dari Kristus dan bukan sukacita yang berasal dari dunia. Sukacita Kristus tinggal di dalam diri setiap orang yang beriman kepada Kristus. Sukacita Kristus dalam diri setiap orang yang percaya itu tidak akan hilang oleh apapun juga, termasuk oleh tantangan, termasuk oleh pergumulan, termasuk oleh penganiayaan, karena sukacita Kristus tersebut terpelihara oleh kuasa Bapa. Inilah yang membuat setiap orang beriman pada akhirnya senantiasa bersukacita. Kenapa? Karena sukacita Kristus itu ada di dalam diri mereka. Ya. Setiap kita yang beriman kepada Kristus jelas dikaruniai sukacita Kristus di dalam diri kita. Pada saat kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, pada saat kita dilahirkan kembali, maka sukacita Kristus itu juga dikaruniai di dalam diri kita. Dan sukacita Kristus tersebut tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Karena dipelihara oleh Kristus sendiri, bukan oleh kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena Kristus senantiasa menyertai kita dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan dan pengharapan. Itu sebabnya beralasan sekali Rasul Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, kata senantiasa ini menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang atau susah, sakit atau sehat, suka atau duka, kita tetap bersukacita. Karena kita mengimani bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu dan Allah bekerja atas seluruh kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi kita bisa bersukacita senantiasa dalam situasi dan kondisi apapun. Bukan karena kita punya barang ini dan itu. Bukan. Tetapi karena sukacita Kristus itu ada di dalam diri kita. Inilah doa Yesus kepada kita para muridnya. Supaya kita dipenuhi sukacita Kristus. Isi doa Yesus yang ketiga. Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, perlindungan dari Bapa di sorga ini memberikan jaminan dan kepastian kepada para murid Yesus bahwa iblis beserta dengan antek-anteknya
tidak berkuasa atas hidup mereka. 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Bahkan saudara, para murid diberi kuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Markus 16 ayat 17a mencatat, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Setiap kita yang beriman kepada Kristus jelas dilindungi oleh Bapa, sehingga iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Bahkan saudara, kita diberi kuasa untuk mengusir iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara masih terlibat dengan kuasa iblis? Masih ada orang Kristen yang mengaku Kristen tapi masih terlibat dengan praktek kuasa kegelapan. Terlibat dalam praktek okultisme yang merupakan pekerjaan iblis. Oleh sebab itu bertobatlah. Tinggalkan praktek keterlibatan dengan kuasa iblis. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Jangan lagi saudara terlibat dengan berbagai macam praktek okultisme yang jelas-jelas merupakan pekerjaan iblis. Isi doa Tuhan Yesus yang keempat. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, kata dikuduskan ini mempunyai makna dipisahkan. Mempunyai makna dikhususkan. Tuhan Yesus berdoa agar para murid dikuduskan dalam kebenaran. Ya, dikuduskan dalam kebenaran. Ini meliputi dua aspek penting. Yang pertama, para murid dikuduskan oleh firman Allah. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Setelah para murid dipisahkan dari dunia ini, dan mereka dikhususkan untuk dibentuk oleh firman Allah, sehingga pikiran dan perilaku mereka itu selaras dengan firman Allah. Ya. Setiap kita yang telah percaya kepada Kristus, ini jelas harus dikuduskan oleh firman Allah. Dan Tuhan Yesus berdoa supaya kita ini dikuduskan oleh firman Allah. Sehingga apa? Sehingga hati kita, pikiran kita, dan perilaku kita selaras dengan firman Kristus. Ya. Jika hati, pikiran, dan perilaku kita terus-menerus dikuduskan oleh firman Allah, maka seluruh kehidupan kita ini akan selaras dengan firman Allah dan kita tidak lagi hidup selaras dengan dunia ini. Ya. Aspek yang kedua dari dikuduskan dalam kebenaran, itulah para murid dikuduskan untuk memberitakan Kristus sang kebenaran. Ayat 18 sampai ayat 19 berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, para murid ini dikhususkan oleh Kristus untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang diutus untuk memberitakan Kristus sang kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya. Dan para murid diutus untuk memberitakan bahwa Kristus adalah kebenaran. Supaya apa? Supaya jumlah orang yang ditentukan untuk selamat ditambahkan ke dalam persekutuan orang percaya. Ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kristus berdoa bagi mereka supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tetap setia, supaya mereka tetap bersuka cita dalam memberitakan Injil Kristus, dan supaya mereka tetap bertahan di dalam menghadapi tantangan dari orang-orang yang berusaha untuk menghambat dan melawan pemberitaan mereka. Semua ini terjadi ketika kuasa Bapa menyertai mereka. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sama seperti kita. Setiap kita yang beriman kepada Kristus jelas adalah murid-murid Kristus, yang diutus untuk memberitakan kepada dunia bahwa Kristus itu adalah kebenaran Allah.
Di luar Kristus, manusia tidak bisa menemukan kebenaran sejati. Dan di luar Kristus, manusia tidak bisa dibenarkan oleh Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah pergi memberitakan Kristus sang kebenaran itu? Apakah gereja kita mengutus setiap orang-orang percaya untuk memberitakan Kristus sang kebenaran itu? Kalau kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus, maka kita akan terus digerakkan untuk memberitakan Kristus sang kebenaran kepada setiap orang. Sehingga setiap orang yang mendengar berita bahwa Kristus adalah sang kebenaran yang diberitakan oleh gereja, yang diberitakan oleh kita, mereka pada akhirnya diselamatkan dari dosa dan kuasa kegelapan, dan mereka hidup dalam persekutuan yang kekal dengan Allah. Inilah isi doa Tuhan Yesus yang keempat. Tuhan Yesus berdoa supaya saudara dan saya dikuduskan dalam kebenaran. Isi doa Tuhan Yesus yang kelima. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka tetap bersama-sama dengan Kristus dan melihat kemuliaan Kristus. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara, memang kita belum melihat kemuliaan Kristus secara sempurna. Tetapi kelak, ketika kita dimuliakan, kita bersama-sama akan melihat dan menikmati kemuliaan Kristus dalam kerajaannya yang kekal di rumah Bapa. Nah, oleh sebab itu, selama kita hidup di dunia ini, mari kita terus setia mengerjakan keselamatan kita. Itulah tekun berdoa, terus bertumbuh dan berbuah dalam firman Tuhan, tekun beribadah, setia dan giat melayani Tuhan, bersaksi memberitakan Injil Tuhan, berbuat baik tidak jemu-jemu kepada semua orang, sampai Kristus datang yang kedua kali, yang akan membawa kita semua yang beriman kepadanya masuk untuk melihat dan menikmati kemuliaannya di rumah Bapa yang kekal. Ya. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia yang sementara ini, saudara, jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan biarkan kita terlena dengan segala kenikmatan dan kemegahan dunia yang semu dan akan segera berakhir. Mari kita arahkan pandangan kita kepada kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya yang kekal. Inilah seluruh isi doa Tuhan Yesus bagi para murid-muridnya yang kita bisa lihat bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah ketiga aspek yang kita bisa lihat dari doa Yesus bagi murid-muridnya. Di dalam doa Yesus untuk murid-muridnya ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Apa saja itu? Yang pertama, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita dalam hal berdoa. Saudara, di sepanjang hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk tekun berdoa. Dan sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya lah kita juga mengikuti jejak teladan Yesus. Itulah tekun di dalam berdoa. Oleh sebab itu, mari saat ini kita senantiasa tekun berdoa kepada Bapa di dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan kehidupan doa dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dan praktekkan dalam kehidupan kita adalah di dalam doa Tuhan Yesus, kita melihat adanya jaminan yang memberikan penghiburan. Kita melihat adanya kekuatan serta sukacita bagi kita yang percaya kepadanya. Di dalam doa Tuhan Yesus ini kita melihat adanya jaminan yang diberikan Allah kepada kita. Dan jaminan inilah yang memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam kita menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Di dalam menjalani atau menghadapi peperangan kita melawan iblis dan godaan dunia ini. Serta di dalam kesetiaan kita melayani dan memberitakan Injil Kristus sampai Kristus datang yang kedua kalinya, yang akan membawa kita ke rumah Bapa yang kekal.
Inilah jaminan, inilah kepastian yang kita bisa lihat dari doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa meyakini pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Meskipun ada 1001 macam alasan yang kita lihat di sekeliling kita, yang berusaha untuk membuat kita ragu terhadap pemeliharaan Tuhan. Mari kita ingat doa Yesus. Di dalam doa Yesus itu, kita bisa menemukan, melihat jaminan kepastian pemeliharaan Bapa. Oleh sebab itu, mari kita meyakini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ragu lagi dalam mengimani pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Kalau keselamatan saja sudah diberikan menjadi sebuah kepastian bagi kehidupan kita, apalagi soal-soal penghidupan kita yang dalam tanda petik remeh selama kita masih di dunia ini. Mari yakini pemeliharaan Tuhan. Baik itu dalam perjuangan kehidupan kita, baik dalam perjuangan kesucian hidup kita. Mari yakini pemeliharaan Tuhan. Mari kita terus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Jangan biarkan diri kita digoda dan diperdaya oleh dunia ini atau oleh tipu muslihat dunia ini. Jangan putus asa ketika kita sedang mengalami pergumulan. Mari kita terus semangat untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Kita terus semangat untuk melayani Kristus. Kita terus semangat untuk memberitakan Injil Kristus. Karena kita semua ada dalam doa Kristus, imam besar kita. Dan kita semua berada di dalam kuasa pemeliharaan Bapa yang memberikan jaminan dan kepastian yang akan terus memelihara kita selama-lamanya. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkat firman Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami yang bisa kami lihat dalam doa Yesus bagi para murid, bagi kami yang telah Engkau selamatkan. Kiranya berkat firman Tuhan yang sudah kami terima melalui renungan firman Tuhan ini kembali meneguhkan iman percaya kami. Kembali membawa kami kembali kepada jalan Tuhan jika kami selama ini masih terlena dengan godaan dosa, kenikmatan dunia ini. Dan kiranya firman Tuhan ini juga terus meneguhkan keyakinan kami bahwa Bapa menyertai kami, Bapa memegang kami, Bapa tidak meninggalkan kami sampai selama-lamanya. Berkati kami semua dengan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.